Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas beberapa contoh soal ya terkait dengan kapasitor. Saya punya beberapa soal, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Ya, kita punya kapasitas kapasitor sebesar 0,8 mikrofarad. C sama dengan 0,8 mikrofarad atau sama aja dengan 0,8 kali 10 pangkat min 6 farad. Ya kan? Atau 8 kali 10 pangkat min 7 farad, ya kan? Kemudian dihubungkan atau dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt, maka V-nya 20 volt. Nah, maka berapakah muatan yang tersimpan ya? Pakai ini ya, persamaan Q ya. Sama dengan C kali V. Dari mana? Itu dari C sama dengan Q per V ya. Jadinya gimana? Ya tinggal masukin aja C-nya 8 kali 10 pangkat min 7 kali dengan 20 volt, ya kan? 16 kali nolnya masuk celengan 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, sudah selesai seperti itu aja. Nah, ini jembatan keledainya kecap ya. Kecap atau kecaf ya, agak makso sidik. Kecaf. Nah, kemarin kan saya nulisnya ini. Nah, tapi sama aja kan, tinggal di bolak-balik saja seperti itu. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua juga hampir mirip ya. Sama, kita punya dua buah kapasitor yang masing-masing 6 mikrofarad. Kemudian disusun secara seri dengan beda potensial 100 volt. Maka berapakah energi yang tersimpan? Ya, energi W itu kan kita punya ini ya, punya C sama punya V. Maka hubungannya apa? Bisa kita menggunakan hubungan yang kan awalnya kan setengah Q V ya. Tapi Q itu kan ini C kali V. Setengah C kali V kali V. Jadinya setengah CV kuadrat. Ya sudah. Tapi ini C-nya ada 2. Ya kan, karena ada 2 buah kapasitor. Disusun secara seri. Nah, tinggal kita cari C totalnya dulu. Ya, C total untuk seri itu kan di seper-seper ya. Seper C total sama dengan seper C1 tambah seper C2. Itu sama aja dengan 1/6 mikrofarad tambah seper 6 mikrofarad. Atau nanti dihitung-hitung seperti biasa ya. Nanti ketemunya C totalnya adalah 3 mikrofarad. Dari mana? Ya nanti jadi 6/2 ya kan. Karena nanti dibalik ya. Nah, 3 mikrofarad itu sama aja dengan 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, baru masuk sini ya. Masuk tenaga atau energi ya kan. W sama dengan setengah. C-nya berapa? C-nya kan 3 kali 10 pangkat min 6 kali dengan V-nya berapa? V-nya ada 100. Ya, karena kuadrat 2 kali. Ya, ini nolnya 4. Sisa minus 4. Minus 2 ya. Nah, ini jadi 3/2 kali 10 pangkat min 2 Joule. Kalau mau bentuknya desimal, 3/2 itu 1,5 kali 10 pangkat min 2 Joule. Nah, ini ya, seperti itu. Oke, lanjut di contoh soal kedua ya. Perhatikan gambar 2 pasang kapasitor keping sejajar ya, bukan sehahar. Jika A1-nya sepertiga A2 ya, A1 sepertiga A2 dan D2 itu 2 kalinya D1. Nah, perbandingan kapasitor keping sejajar antara gambar 1 dengan gambar 2 berapa? Ya, jadi berapa perbandingan C1 per C2? Gitu. C itu apa? Kalau hubungannya dengan keping sejajar atau dengan luas permukaan gini-gini. Nah, hubungannya kan kemarin C sama dengan epsilon 0 ya kan.
kali A per D. Epsilon aja. Nah, tinggal kamu masukkan. Karena di sini dielektriknya sama, ruang hampa atau udara, nanti epsilonnya bisa dicoret. Ya kan? Epsilon A1 per D1 dibagi epsilon A2 per D2. Coret, ya. Nanti jadinya A1 per D1 yang sini naik jadi ke atas ya. Dibalik D2 per A2. Oke, maka perbandingannya berapa? C1 per C2. A1-nya itu adalah sepertiga A2. Dibagi D1 berapa? Tulis saja D1, ya kan? Kenapa? Karena di sini yang diketahui adalah A1 dan D2. Nah, D2 baru kamu definisikan sebagai 2 kalinya D1. Nah, A2 berapa? A2 tulis saja A2. Oke. Nah, sehingga sisanya tinggal kamu coret. A2 sama A2, D1 sama D1. Nah, jadinya sepertiga dikali dengan 2. Atau perbandingannya, ya perbandingannya itu jadi C1 per C2 itu 2 per 3. Seperti itu. Oke. Lanjut. Contoh soal selanjutnya yaitu diketahui sebuah kapasitor keping sejajar. Luas kepingnya A-nya itu 50 cm persegi, oke? Nah, karena di sini si epsilon 0-nya itu dalam satuan meter, maka ini juga harus dijadikan meter. 50, ya kan? Kali, karena dia pangkat 2, naiknya adalah 2 kali ya, senti, kemudian ke desi, kemudian ke meter. Jadi naiknya 2 kali, tapi kali 2, ya. 10 pangkat min 4 meter persegi. Ya, atau sama aja dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Kemudian tegangannya, ya, jarak antar kepingnya, D-nya 1 mm. Jadikan meter, itu 1 kali 10 pangkat min 3. Naik 3 ya, meter. Oke. Terus V-nya berapa? V-nya 500 volt. Nah, pertama kita cari dulu kapasitas kapasitornya. C sama dengan epsilon 0, ya kan? Karena di sini pakainya udara, ya kan? Jadinya epsilon 0. A kali dengan D. Epsilonnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Biasanya langsung diketahui atau bisa juga dihafal ya. Epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12. A-nya 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan D-nya 10 pangkat min 3. Ini bisa habis ya. Min 3 dikurangi min 3 hilang. Ya kan? Nanti sisanya adalah 8,85 kali 5. Nah, nanti hasilnya jadinya adalah 42,25 kali 10 pangkat min 12. Nah, kalau bentuk pilihan gandanya beda-beda semua, ini kan 42, ini 44, 46, 47. Karena kita udah tahu nih si C-nya yaitu 42,25, ya, dan belakangnya ini sama semua kan, 553, 125. Yuk, pilihannya yang nggak usah cari yang belakang. Tapi kalau mau cari belakang ya dipersilahkan menggunakan cara yang di atas ya, pakai rumus W yang ini. Nah, seperti itu. Tinggal di otak-atik yang diketahui apa gitu. Nah, karena sini yang diketahui itu adalah C dengan V, ya udah langsung W sama dengan setengah CV. Udah, nanti langsung ketemu. Oke, lanjut nomor 5. Ya, diketahui sebuah kapasitor keping sejajar, kapasitas kapasitornya ini udah diketahui. C-nya 44,25 kali 10 pangkat min 12 farad. Jarak antar kepingnya D-nya 1 mm, itu sama aja dengan 10 pangkat min 3 meter. Jika kapasitor tersebut diberi tegangan V-nya adalah 500 volt, ya. Epsilon 0-nya atau epsilon udaranya itu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Yang ditanya adalah maka luas keping kapasitornya berapa atau A-nya berapa. Oke, masuk aja. C sama dengan epsilon, ya, karena di sini pakai udara ya tulis aja epsilon 0 A per D.
C-nya masukkan 44,25 kali 10 pangkat min 12. Epsilonnya masukkan 8,85 kali 10 pangkat min 12. A-nya dicari, ya. D-nya itu 10 pangkat min 3. Ya, sebenarnya yang V-nya tidak dipakai ya, karena kita cukup pakai persamaan ini saja. Ini bisa dihilangkan ya. Kemudian jadinya nanti 44,25 kali ini pindah ke sono ya. Jadi perkalian 10 pangkat min 3 dibagi 8,85. Ini belakang koma 2 angka, ini belakang koma 2 angka, komanya bisa hilang ya. Ini sama dengan A. Jadi A itu sama dengan 44,25 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 885. Nah, ini tinggal dicoret, nanti sisanya adalah 5. Maka A-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Ini 10 pangkat min 3, tadi ngikut si diameter. Satuannya meter. Nah, persegi ya kan. Nah, karena permintaannya itu adalah sentimeter persegi di pilihannya, ya udah kamu ubah aja, turun 2 kali ya. Jadi tinggal 50 cm persegi. Jawabannya yang seperti itu. Sepertinya yang ini saya salah ya. Ini hasilnya sama dengan yang bawah, 8,85 kali 5 itu jawabannya 44,25. Oke, jawabannya yang bawahnya. Oke, mohon maaf salah menghitung. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini bentuk rangkaian kapasitor yang gabungan ya, seri paralel. Nah, yang seri paralel seperti kayak resistor ya. Ini kan yang ditanya adalah energi yang tersimpan dalam rangkaian. Kita sudah punya ini, V, ini dengan C. Ya, jadi gimana? Kita perlu W-nya pakai apa? W-nya pakai setengah C kali V kuadrat, ya kan? Oke. Nah, ini satukan dulu. Ini kan paralel, tinggal kamu jumlah saja, ya. C paralelnya, ya. Kebalikan dari resistor ya, cara menghitungnya 6 tambah 3 tambah 3. Hasilnya adalah 12 farad. Kemudian seri, nanti C totalnya kan di seri semua. 1/12. Nah, yang sini mikrofarad, ya hati-hati. Oh, mungkin ya ini soalnya mungkin salah ini. Ini harusnya mikrofarad mungkin ini. Ya kalau ini farad sama mikrofarad susah nanti untuk dihitung. Ya mungkin ini jadinya mikrofarad ya. Jadi bukan farad tapi mikrofarad. Oke, 1/12 tambah 1/6 tambah 1/4. Kita samakan penyebutnya jadi 12 ya kan. Ini 1, ini 2, ini 3. Jadinya adalah 6/12. Ini 1/C total. Nah, C totalnya berapa? Tinggal kamu pelik. 12/6 sama dengan 2 mikrofarad. Nah, udah. Masukkan persamaan W. Sama dengan setengah. C-nya adalah 2, jadikan farad. 10 pangkat minus 6. V-nya adalah 24. Kali 2 kali, ya kan? Ini bisa hilang, ya kan? Sama dengan 24 kuadrat itu sama dengan 576 kali 10 pangkat min 6 Joule. Oke. Jadi kemungkinan jawabannya ini ya, tapi harusnya ada 10 pangkat min 6. Berarti ini satuannya semuanya adalah farad ini. Yang salah itu yang sini ternyata. Ini bukan mikrofarad tapi farad. Ya, soalnya keliru. Ya, keliru satuan. Nah, seperti itu. Ini kalau seperti ini jadi hasilnya 576. Ini nggak usah ada, nanti langsung 576 Joule gitu ya. Jadi perlu diperhatikan nanti soalnya kadang ada yang seperti itu ya, keliru. Oke, lanjut contoh soal yang terakhir ya, sama. Nah, ini seri dan paralel. Nah, kalau ini mikrofarad dan ini udah 10 pangkat min 3, kemungkinan benar ini. Ini satukan dulu, ini satukan sendiri ya kan? Sendiri-sendiri. Jadi di seper-seper ya. Seper C seri 1, CS 1 gitu ya. Seri atas gitu. 1/4 tambah 1/6 tambah 1/12.
12. Ini hampir mirip dengan yang atas ya. 4, 6, 12 itu nanti hasilnya adalah ini jadinya nanti CS1 itu 2 mikrofarad. Nah, yang bawah CS2 seri 2 itu sama dengan 1/2 tambah 1/2 sama dengan nanti CS2-nya setengah tambah setengah ya. 1 dibolak-balik ya. 1 ya kan? 1 mikrofarad. Oke. Nah, karena nanti yang sini jadinya paralel ya kan, ini CS1, sini CS2, ini CS1, sini CS2, ini kan paralel. Tinggal di jumlah. Di jumlahnya, jumlah aja, C totalnya adalah CS1 tambah CS2 sama dengan 1 tambah 2 itu 3 mikrofarad. Nah, jadikan farad 3 kali 10 pangkat minus 6 farad. Ya kan? Kemudian W, ya kan? Ini nyari energi listrik. W-nya sama ya, setengah CV kuadrat. Setengah C-nya 3 kali 10 pangkat minus 6. V-nya itu 40 kuadrat ya. Ada 2. Coret-coret, ini 20 ya kan? Ini 4 kali 2, 8. 8 dikali 3 itu 24. Nolnya sisa, ada 2. Masukkan ke sini untuk ngilangin. Jadinya tinggal 10 pangkat minus 3. Minus 4. Joule. Kita sesuaikan, karena yang belakang mintanya 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 3, maka jadikan 10 pangkat minus 3, maka minus 1-nya pindah jadi koma. 2,4 kali 10 pangkat minus 3 Joule. Nah, seperti itu cara menghitung untuk kapasitor. Saya kira begitu ya. Contoh soal ini sudah cukup banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.